Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giana Zendi dengan NIM 202311119, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar IPA dengan dosen pengampu Ibu Muhyatul Fadilah MPD. Berasal dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan mempresentasikan bahan ajar IPA yang telah saya buat. Pertama, latar belakang. Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran melibatkan pendidik, peserta didik, dan materi ajar. Keterlibatan peserta didik secara aktif merupakan salah satu hal penting dalam proses pembelajaran. Karena itulah LKPD, leaflet, dan poster sangat cocok digunakan, apalagi ditambah dengan inovasi seperti Higher Order Thinking Skill atau HOTS, kearifan lokal, dan keterampilan abad 21. Tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan kegiatan pembelajaran di berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, alasan pemilihan bahan ajar. Bahan ajar LKPD, leaflet, dan poster ini dipilih karena LKPD merupakan bahan ajar yang berisi latihan tentang indikator dan KD yang harus dikerjakan. Pemilihan leaflet karena bahan ajar ini sangatlah mudah dibawa oleh peserta didik dengan bentuknya yang hanya berupa lembaran dan berisi materi yang lengkap dan beraneka ragam gambar pendukung pada pembelajaran. Sedangkan poster dipilih karena poster dapat membuat peserta didik mudah memahami suatu materi karena materi yang terdapat di poster merupakan materi ringkas dan banyak gambar ilustrasi maupun pendukung tentang materi yang dibahas. Dengan ketiga bahan ajar ini diharapkan agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dengan diberikan inovasi tersebut dapat membuat peserta didik lebih memahami konsep-konsep yang terkandung dalam materi yang terdapat pada bahan ajar yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya buat. LKPD yang telah saya buat ini terdiri atas dua kegiatan, di mana pada setiap kegiatannya terdapat serangkaian kegiatan yang mengasah peserta didik untuk memahami materi sistem pernafasan. Tidak hanya itu, LKPD yang saya susun juga diberikan inovasi seperti HOTS yang akan memacu peserta didik berpikir secara kritis. Kelebihan dari LKPD ini yaitu pendidik dapat menggunakan lembar kerja peserta didik sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. Yang keempat, materi di dalam LKPD lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi. Yang kelima, dapat membuat peserta didik berinteraksi dengan sesama teman. Yang keenam, kegiatan pembelajaran menjadi beraneka ragam dengan LKPD. Bahan ajar ini direkomendasikan untuk kegiatan belajar luring maupun daring. Selanjutnya yaitu leaflet. Kali ini leaflet yang saya buat menggunakan inovasi keterampilan abad 21, di mana di bagian akhir saya memasukkan sebuah wacana yang nantinya diberikan perintah untuk peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti peserta didik harus mengkomunikasikan jawaban pertanyaan tersebut di depan kelas. Kelebihan leaflet yaitu, yang pertama, dapat disimpan lama. Yang kedua, materi dicetak unik sehingga menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, sebagai referensi di akhir pertemuan. Yang keempat, jangkauannya sangatlah luas. Bahan ajar ini direkomendasikan untuk kegiatan belajar luring maupun daring. Yang terakhir, poster. Poster yang saya buat menggunakan inovasi kearifan lokal. di mana Sumatera Barat memiliki istilah atau tradisi yang dinamakan dengan hutan larangan atau para.
Tradisi ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, namun juga berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan karena tidak adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kelebihan dari poster ini yaitu sifatnya konkret, lebih realistis, menunjukkan pokok masalah daripada media verbal semata. Yang kedua, gambar poster dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, media pembelajaran ini dapat tahan lama dan guru dapat menggunakan media ini berkali-kali untuk pertemuan berikutnya. Bahan ajar ini direkomendasikan untuk kegiatan belajar luring maupun daring. Baiklah, pesan atau ajakan yang bisa saya sampaikan kepada guru-guru di masa depan yaitu untuk menunjang pendidikan Indonesia yang lebih baik di era 4.0 ini, kita sebagai calon guru haruslah selalu berkarya dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, dengan berakhirnya himbauan tersebut, berakhir pula presentasi yang saya lakukan. Kurang tahu lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.